A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Darmawan dengan NIM 210306035 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan sistem digestifus pada ternak ruminansia. Lalu mikroba apa saja yang terdapat di dalamnya. Lalu lambung pada ternak ruminansia. Baiklah, klasifikasi pada hewan ternak yang pertama yaitu sapi. Dia dari kingdom Animalia, kelasnya kelas mamalia, filmnya film Chordata, ordonya itu Artiodactyla, lalu genusnya Bos, untuk spesiesnya Bos indicus. Organ-organ yang terdapat di dalam sistem digestifus ternak ruminansia. Baiklah, yang pertama itu ada mulut atau cavum oris. Lalu di dalam mulut ini fungsinya sebagai jalannya masuknya makanan. Di dalam ini terdapat 4 buah gigi seri dan 6 buah gigi geraham. Lalu ada esofagus, fungsinya sebagai jalur penghubung makanan menuju rumen atau lambung. Di dalam lambung terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum yang memiliki fungsi berbeda-beda. Lalu ini ada istentinium tenue atau usus halus, dibedakan lagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum, ileum, dan jejunum. Lalu diteruskan lagi ke usus besar atau istentinium crassum dan diserap lagi hingga tidak ada sari-sarinya. Lalu semua akan dibuang melalui anus. Sistem pencernaan atau sistem digestifus pada ternak ruminansia. Nah, yang pertama itu makanan akan dikunyah terlebih dahulu di mulut, lalu masuk melalui kerongkongan menuju ke rumen. Di rumen makanan akan dihaluskan lagi seperti bubur, lalu akan berbentuk gumpalan-gumpalan atau disebut dengan bolus. Lalu saat dia istirahat, bolus-bolus tersebut akan dinaikkan lagi dan dikunyah kembali. Setelah itu makanan akan dikembali ke rumen. Di rumen terjadi fermentasi menggunakan enzim. Lalu diteruskan lagi menuju ke bagian lambung satu lagi, yaitu retikulum. Nah, di retikulum ini terjadi fermentasi dan juga filtrasi atau penyaringan. Nah, untuk fermentasinya dia dibantu oleh enzim dan juga bakteri-bakteri. Lalu filtrasinya dia menyaring agar benda asing tidak masuk ke dalam omasum. Nah, makanan tersebut akan dilanjutkan lagi ke omasum. Di omasum ini bentuknya seperti lipatan-lipatan di dalamnya. Lalu di dalam sini terjadi penyerapan air dan juga penyerapan asam lemak terbang. Lalu diteruskan lagi ke abomasum. Di abomasum terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim dan bakteri anaerob dan juga protozoa. Lalu setelah itu makanan akan diteruskan lagi ke istentinium tenue atau usus halus, diserap ke semuanya, lalu akan diteruskan lagi ke usus besar. Nah, di usus besar diserap kembali, sedang yang tidak berguna akan dibuang melalui anus. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bakteri-bakteri yang terdapat di dalam lambung atau ternak ruminansia. Yang pertama itu ada Lactobacillus sp atau fungsinya itu sebagai
menjaga kesehatan sistem pencernaan. Lalu yang kedua itu ada Streptococcus, fungsinya itu sebagai meredakan gejala intoleransi laktosa. Lalu yang ketiga itu ada Methanobacterium, fungsinya itu sebagai pembusukan sampah dan juga kotoran hewan. Lalu yang ketiga itu ada Escherichia coli, fungsinya itu sebagai membantu pembusukan sisa-sisa pencernaan. Lalu yang ketiga itu ada Neoclimaste gamicota, fungsinya itu sebagai penghasil enzim. Yang keenam itu ada Clostridium acetobutylicium, fungsinya itu mengubah zat pati menjadi zat pelarut organik. Lalu yang ke 7 itu ada Clostridium sporangeus, fungsinya itu sebagai pemecah asam amino. Lalu yang ke-8 itu ada Clostridium butyricium, fungsinya itu sebagai pembentuk asam lemak rantai pendek. Lalu yang ke-9 itu ada Ruminococcus albus, fungsinya itu sebagai hidrolisis selulosa. Lalu yang terakhir itu ada Leuknospora multiporus, fungsinya itu sebagai penyederhana pektin. Bagian-bagian dari lambung, yang pertama itu ada rumen. Fungsi rumen sendiri sebagai tempat sementara penyimpanan makanan. Lalu yang kedua itu ada retikulum, bentuknya seperti lebah. Fungsinya itu sebagai tempat penambahan enzim. Lalu hingga berbentuk bulatan-bulatan atau gumpalan-gumpalan yang disebut bolus. Lalu yang ketiga itu ada omasum atau perut buku. Fungsinya ini sebagai tempat pencernaan kimiawi dengan penambahan enzim-enzim. Lalu sebagai tempat penyerapan air dan juga asam lemak serta natrium. Lalu yang keempat itu ada abomasum. Nah, fungsi abomasum sendiri tempat terjadinya fermentasi makanan dengan bantuan bakteri anaerob dan juga protozoa. Lalu ada Intestinum tenue atau usus halus. Di sini terjadi penyerapan makanan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.